Shalom. Ya, ini merupakan satu sukacita bagi saya secara pribadi, ya, dapat berjumpa bersama dengan saudara, ya, keluarga, daripada orang tua, daripada siswa, dan juga para mahasiswa, orang tua murid, orang tua mahasiswa, boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, jadi Shalom. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, bagian yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu mengenai kehinaan penyaliban Kristus, ditangkap dan dibelenggu. Paradoks adalah satu keunikan dari pengajaran iman Kristen. Ya, dua hal yang seolah-olah bertentangan, seolah-olah berlawanan, tapi sebetulnya tidak. Itulah keunikan yang ada di dalam iman kekristenan. Oleh karena itu, bagian inilah yang kemudian akan kita renungkan di dalam ibadah pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-18. Injil Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing atau di dalam Alkitab, ya, handphone ataupun tab yang dibawa. Di layar juga sudah ada teks yang terpajang, ya. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mendengar, membaca, merenungkannya dengan setia, dan terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyaliban Kristus merupakan peristiwa penderitaan yang dialami oleh Yesus sampai kepada kematiannya. Namun penderitaan dan kematian Yesus Kristus juga memberikan signifikansi bagi keselamatan umat manusia yang berdosa, saya dan juga ibu bapak, saudara-saudari. Oleh karena itu, berita mengenai salib ini merupakan satu berita yang menjadi inti dari berita Injil, yang kemudian menjadi sentral, menjadi pusat dari semua pemberitaan firman Tuhan. Maka alangkah celakanya kalau kemudian kita sebagai orang-orang percaya malu, orang-orang percaya takut untuk kemudian memberitakan Injil. Karena berita tentang salib adalah berita kesukaan bagi semua orang. Mengapa? Karena di sanalah terjadi penebusan. Sehingga tadi yang kita binasa, yang seharusnya kita orang berdosa menjadi binasa, tetapi dalam salib kita diselamatkan. Maka berita itu kepada kita diajak untuk memberitakan mengenai berita salib itu.
kemudian kita melihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 3. Di sana digambarkan oleh Nabi Yesaya betapa terhinanya, betapa menyedihkannya, dan betapa menyakitkannya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mengapa demikian? Karena apa yang dialami oleh Yesus dicatat oleh Nabi Yesaya. Di sana dikatakan bahwa tidak ada bagian dari hidupnya yang luput dari penderitaan. Ia tidak tampan, ia dihina, ia dihindari orang. Dan bahkan dikatakan di dalam bagian itu bahwa bagi kita pun ia tidak masuk dalam hitungan. Ini membawa kita kepada satu perenungan mengenai kehinaan penyaliban Kristus. Bahkan bukan hanya saja perenungan, tetapi kita juga sebagai orang percaya harus mengambil bagian di dalam penderitaan itu. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita tidak mengalami kebinasaan. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di Golgota menyebabkan fakta kehinaan yang amat sangat hebat. Itu yang kemudian dicatat baik di dalam Injil Matius sampai dengan Injil Yohanes. Kita bisa melihat ia ditangkap dan dibelenggu, ia ditampar, ia dinista dan diolok-olok, ia ditelanjangi dan dimahkotai mahkota duri, diludahi dan dipukuli, diberi minum anggur asam, tersalib dalam keadaan kehinaan. Maka sebetulnya apa yang dicatat oleh Yohanes di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus ditangkap, Yesus dibelenggu, Yesus dibawa kepada Hanas dan kemudian kepada Kayafas. Ini merupakan peristiwa historis yang dicatat oleh Yohanes, yang kemudian membuka mata hati kita semua sebagai orang-orang percaya untuk kemudian membuka mata hati kita melihat lebih jauh kepada penghinaan, penderitaan yang dialami oleh Yesus. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita menanyakan kepada diri kita sendiri, mengapa Yesus membiarkan dirinya ditangkap? Mengapa Yesus membiarkan dirinya dihakimi? Mengapa Yesus membiarkan dirinya untuk dieksekusi di kayu salib? Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa? Itu menjadi satu rentetan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi perenungan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Pernahkah kita menanyakan bagian ini? Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus dibelenggu? Kenapa Yesus dibawa kepada Hanas dan juga kemudian kepada Kayafas, yang walaupun imam besar pada waktu itu, pada peristiwa itu dijabat oleh Kayafas, tetapi Hanas masih menjadi bagian, mengambil bagian peran yang amat penting di dalam bagian itu. Oleh karena politik yang terjadi, situasi politik amat sangat rumit pada waktu itu, dan itu pun terjadi juga di dalam bangsa dan negara kita. Ada permainan di sana, ya, di mana walaupun Hanas sebetulnya sudah selesai
menjabat sebagai imam besar, tetapi gubernur Romawi yang pada waktu itu masih tetap menganggap, masih tetap meminta Hanas untuk tetap menjadi imam besar, walaupun sebetulnya Kayafaslah sebagai imam besar. Hanas menjadi peran yang amat penting. Oleh karena itu peristiwa penyaliban Yesus, penghinaan yang terjadi atas Yesus, itu adalah merupakan peran yang juga dilakukan oleh Hanas. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus dibelenggu? Supaya tidak satupun dari umatnya binasa, termasuk saya dan juga saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Dialah yang ditangkap, dialah yang dibelenggu, itulah yang menggantikan kita menjadi binasa. Pertanyaan ini terus kita dengungkan, terus kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yohanes mencatat bagian yang amat penting dari peristiwa penangkapan Yesus. Yesus Kristus ditangkap karena waktunya sudah tiba, dan dengan segenap hati dia menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Sehingga di dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39, di sana Yesus berseru kepada Bapaknya, "Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun bukanlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki." Satu ketaatan, satu keteladanan yang amat sangat besar dinyatakan oleh Yesus kepada kita sebagai orang-orang percaya, bahwa jangan sampai kemudian kita pada situasi yang demikian, mengalami penghinaan, mengalami penderitaan, apakah kita akan menjadi seperti murid-murid Yesus, menyangkali dia dan menjual dia? Ini menjadi satu perenungan. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-44, kalau kita melihat di sana, perlu penderitaan Yesus menjadi titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Ini membawa kita kepada perenungan akan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Oleh karena itu dia tidak melarikan diri, dia juga tidak menggunakan apa yang dia miliki untuk lepas dari pergumulan dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Yesus taat dan setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Demikian juga kita sebagai anak-anak, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, demikian juga kita sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Mari kita melihat bagian ini dengan amat baik. Kita merenungkannya, kita merefleksikannya ke dalam diri kita. Sampai sejauh mana penderitaan yang saya alami. Jangan sampai baru hanya sedikit saja penderitaan kita alami, kita sudah mulai menyangkal Yesus. Kita sudah mulai meninggalkan Yesus. Yohanes Calvin berkata, tubuh dari anak Allah dibelenggu atau diikat supaya jiwa kita bisa dilepaskan dari tali-tali atau ikatan dosa dan iblis. Adakah kita sampai hari ini masih terikat dengan belenggu-belenggu itu? Kita renungkan baik-baik.
banyak orang termasuk para murid menjadi salah sangka terhadap Tuhan Yesus. Yudas demi mendapatkan 30 uang perak bersekongkol dengan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk kemudian menyusun strategi menangkap Yesus. Para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi juga memerintahkan sepasukan prajurit dan juga penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Mereka pergi dengan menangkap Yesus lengkap dengan segala senjata, lentera, sulu, dan juga senjata. Itu kita dapat melihat di dalam bagian sebelumnya. Simon Petrus juga yang bersikap sok pahlawan dan hendak membela gurunya, justru mendapat teguran dari sang guru dengan amat sangat keras. Itulah yang terjadi di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Namun di dalam peristiwa penangkapan Yesus, Yohanes mencatat diawali dengan satu pertanyaan pembuka. Dari Yesus, yaitu siapakah yang kamu cari? Mereka kemudian menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus kemudian menjawab, akulah dia. Pertanyaan dan jawaban Yesus membuat orang-orang yang pada waktu itu yang mau menangkap Yesus, mereka mundur seketika. Lalu kemudian Alkitab mencatat mereka terjatuh di tanah. Maka pertanyaan dan juga jawaban Yesus itu mengandung makna, mengandung otoritas ilahi yang ada pada diri Yesus. Itulah sebabnya perkataan akulah dia itu sebetulnya menunjuk bahwa Yesus itu sendiri adalah Allah yang berkuasa. Dialah adalah kebenaran yang sejati. Tidak ada yang salah dari dia. Peristiwa itu kemudian mengejutkan dan juga amat sangat mengagetkan ketika Yesus mengatakan, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Ini juga membuat kita menjadi yakin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, untuk tetap senantiasa mengimani dia sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Sehingga di dalam pergumulan, di dalam penderitaan yang kita alami, kita pun tetap mengakui bahwa Yesus tetap adalah Allahku. Tidak ada dusta di antara kita. Kita bisa berkata dengan terus terang bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Namun di dalam peristiwa itu, ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus ingat bahwa sebetulnya Yesus ditangkap bukan karena dia tidak berdaya dan tidak punya kuasa. Sesungguhnya Yesus bukan tertangkap, namun karena dia mengizinkan, dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan juga dibelenggu. Begitu pula dengan kematiannya di atas kayu salib, bukan karena orang banyak mau membunuh dia, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti ungkapan Kayafas, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kayafas sedang
memberikan satu pelajaran bahwa memang Yesus harus mati menjadi tebusan bagi banyak orang yang berdosa. Maka peristiwa penangkapan Tuhan Yesus itu memberikan dampak yang amat buruk bagi para murid Yesus, termasuk Petrus. Petrus adalah saksi mata bahwa selama 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ia tidak pernah melihat sang guru melakukan hal yang jahat atau hal yang memalukan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan mengalami dan merasakan situasi yang amat sangat mengerikan, yaitu bahwa sang guru yang diagung-agungkannya, sang guru yang dianggapnya sangat hebat, dibawa oleh sepasukan prajurit yang bersenjata lengkap. Satu situasi yang tidak masuk akal bagi Petrus. Petrus masih bertanya-tanya di dalam hatinya. Bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa sang guru yang begitu hebat, yang begitu berkuasa, di dalam perjalanan selama kurang lebih 3,5 tahun itu dia tidak melihat satu kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kenapa Yesus ditangkap seperti penjahat kelas paus, bukan hanya kelas kakap? Ini menjadi perenungan bagi kita. Kita tidak perlu bertanya-tanya. Kita mungkin juga bisa jadi sama seperti Petrus, yang kemudian peristiwa itu membuat kita menjadi kehilangan akal, membuat kita menjadi tidak siap di dalam menghadapi tantangan ataupun penderitaan oleh karena pergumulan hidup yang kita hadapi. Apakah kita akan menyangkal Yesus? Bagi Petrus sungguh mengejutkan menghadapi fakta bahwa ia ditangkap, Yesus ditangkap pada malam hari oleh sepasukan tentara. Apakah kesalahannya? Tidak ada. Petrus menyimpulkan bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus. Petrus tidak siap untuk menerima kenyataan yang amat sangat memalukan itu. Sehingga ketika waktu ditanya kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Petrus kemudian menjawab, bukan. Satu kesalahan yang amat besar. Padahal Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Amat dikasihi Yesus. Tetapi begitu ditanya, bukankah engkau salah satu murid dari orang itu? Petrus kemudian menyatakan dan menjawab, bukan. Satu kesalahan yang amat sangat fatal. Kita bisa saja juga demikian. Penderitaan pergumulan hidup yang kita hadapi akan membawa kita kepada pernyataan yang juga diungkapkan oleh Petrus. Maka ini menjadi perenungan bukan hanya kita sebagai jemaat awam, tetapi juga kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita ditanya suatu saat, bukankah engkau murid Tuhan Yesus? Sanggupkah kita bilang, oh iya, pasang dada, sayalah murid Yesus, setia sampai akhir, apapun yang terjadi? Ataukah komitmen kita hanya sekedar keluar dari mulut kita? Menjadi satu perenungan bagi kita. Sebagai penutup, saya mengutip
pernyataan yang diungkapkan oleh Spurgeon. Dia mengatakan demikian, Tuhan Yesus Kristus ditangkap dan dibelenggu. Dari fakta itu menunjukkan yang sebaliknya, bahwa semua umatnya bebas. Jadi pada waktu Kristus dijadikan kutuk untuk kita, Ia menjadi berkat untuk kita. Pada waktu Kristus dijadikan dosa untuk kita, kita dibuatnya menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Pada waktu Kristus mati, kita menjadi hidup. Betapa berbahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka pertanyaan perenungan untuk kita di dalam perjalanan waktu, saat demi saat Tuhan bawa kita, Tuhan mengizinkan kita untuk melaluinya ataupun bahkan melewatinya. Hal apakah yang pernah mengikat dan membelenggu saya dan saudara pada masa-masa yang telah lalu? Itu menjadi perenungan bagi kita. Atau apakah yang mengikat dan membelenggu kita itu masih bisa juga terjadi pada saat ini atau sampai pada saat ini, yang kemudian menyebabkan saya dan juga saudara masih terikat dan terbelenggu sehingga kemudian sulit untuk terbebas. Kita masih bawa sampai saat ini. Atau apakah yang hal-hal yang berpotensi ke depannya yang kemudian mengikat dan membelenggu saya dan saudara karena kelemahan iman kita, karena ketidaksiapan iman kita untuk menghadapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan di dalam perjalanan waktu. Kiranya Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus memberkati kita di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan. Mari kita